ikut jalur hukum, ikut undang-undang. Presiden Prabowo dia mengambil sikap begini, baik dalam perkara TKI, tenaga kerja Indonesia yang ramai ke negara ini, ataupun rakyat Malaysia rakyat Indonesia atas apa sebab pun mereka berada di sini, keberadaannya di Malaysia sudah disebut. Pak Anwar, saya mengambil sikap bahawa rakyat negara saya juga harus ditertibkan. Saya mengambil tanggungjawab untuk mentertibkan rakyat saya. Dia kata negara Indonesia sendiri, dia sebagai presiden, dia bertekad untuk berusaha supaya mentertibkan rakyat dia. Kalau mencari rezeki, kita tak orang. Ikut jalur hukum, ikut undang-undang. Yang menembak polisi di Raja Malaysia, 2 orang. Ini yang berbicara ini ya Presiden Buruh Indonesia, nama dia Said siapalah ya. Kok jabatan kau dah tinggi ya, Presiden Buruh ya, tapi IQ kau di bawah rata-rata. Malaysia, Indonesia. Kita borak dalam Telegram tiba-tiba lah Datuk Ron, Zarazia, Sekundo dan yang lain lah, sahabat-sahabat yang lain. Tempoh hari sudah bagi tahu dalam isu Malaysia Indonesia ni berkenaan dengan APMM yang menembak mati warga Indonesia, dia telah menjadi isu yang tegang antara dua negara. Daripada side kita pertahankan APMM, daripada side Indonesia dan tentulah dia mempertahankan masyarakat yang terkorban ini. Cuma saya nak ingatkan lagi sekali, jangan masuk perangkap. Dalam isu kes APMM ni, dia jadi memang isu yang pelik. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kes ini, dia sangat pelik. Kerana yang dilanggar itu, APMM kata dia telah dilanggar. Diancam menggunakan parang 5 cm. Parang 5 cm panjang mana? Tapi kenapa tembak? Kita orang Islam, kita tak boleh ambil nyawa orang. Kita tak boleh bunuh. Tak boleh, dilarang. Itu dalam Al-Quran. Kalau kita ni orang Melayu, kalau kita ni Islam. Tak boleh. Kalau APMM sebagai penguatkuasa pun, dia tertakluk dengan Jadi menurut aku alangkah bijaksananya ya, kasus ni, masalah ni jangan kait-kaitkan dengan agama ya, dengan hukum Islam ya. undang-undang. Dia ada SOP dia. Nak menembak ni bukan semudah ABC nak menembak orang ni. Dia tak boleh. Dan kalau kita tengok dalam kes warga Malaysia dengan Indonesia, APMM dengan pendatang Indonesia ini, pendatang tersebut dia nak keluar. Dia bukan masuk. Dia nak keluar. Dan kita ada perjanjian sepadan dengan Malaysia dan Indonesia yang mana tak boleh gunakan kekerasan. Dan satu lagi statement dia ni mengatakan ya, warga asing tu nak meninggalkan negara ni. Yang jadi satu pertanyaan, kenapa mereka nak meninggalkan negara ni melalui belakang? Harus sembunyi-sembunyi di malam hari. Jadi sekarang ni isu dah hangat. Dan 2 hari lepas meninggal seorang lagi. Bermakna ada 2 orang. 2 orang yang telah menjadi mangsa ni. Satu mati, satu cedera. But sekarang ni dah dua-dua dah meninggal dunia. Jadi saya nak ingat kepada semua, benda ni memang hangat di Indonesia dan masalahnya adalah mereka di Indonesia bagi tahu bahawa polisi Malaysia yang tembak APMM, bukan pak polisi. Apapun yang Anda dalilkan, entah itu masuk dengan cara legal atau ilegal, tidak dibenarkan mengambil nyawa orang. Ya, Deklarasi of Human Rights yang dimiliki oleh PBB itu sangat jelas. Tidak boleh ada satu manusia pun yang mengambil nyawa manusia yang lain tanpa seizin Tuhan. Itu diakui oleh seluruh negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Malaysia ada di dalamnya. Apakah Malaysia mau mengingkari deklarasi HAM PBB? Mati di Malaysia. Gua udah nggak habis pikir lagi dengan negara Malaysia, terutama dari etnis Indianya. Dan kalian juga harus tahu bahwa yang melakukan tindakan itu adalah orang dari etnis India. Saya pun tahu
bagaimana kelakuan daripada etnis India yang ada di Malaysia. Mereka sangat congkak, mereka sangat arogansi. Nggak juga di Malaysia, di Singapura juga. Karena buat saya mereka terlalu menganggap rendah orang-orang Melayu, terutama orang Indonesia, yang Malaysia, yang India yang ada di Malaysia dan Singapura. Dan gue sendiri juga harus mengingatkan untuk kalian, bangsa Malaysia. Tapi di sini satu hal yang membuat saya menjadi empati dengan kelakuannya. Adalah apa? Kalian tidak pernah ingat lagi kah? Sejarah mengatakan negara kalian bisa maju dikarenakan kami, bangsa Indonesia. Masih ingat, banyak guru-guru besar kami dikirimkan ke Malaysia pada saat kalian baru merdeka. Gunanya untuk apa? Untuk mendidik kalian dalam pendidikan. Tapi sekarang kalian tidak mengingat itu, terutama bangsa India yang ada di Malaysia. Anda harus sadar diri, Anda datang ke Malaysia tidak memberikan kontribusi besar kepada negara kalian pada saat pengembangan. Tetapi saat ini kalian semena-mena dengan bangsa Indonesia. Wahai Melayu-Melayu di Malaysia, hargailah saudara serumpunmu, hargailah kami, orang Indonesia, yang pernah menjadi guru bagi negara kalian. Dan saya juga minta untuk pemerintahan Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, segera lakukan tindakan tegas, walaupun memang warga negara kita melakukan kesalahan dengan melanggar administratif kenegaraan, tetapi mereka tidak melakukan hal merugikan negara mereka. Mereka menolong dengan adanya perekonomian. Mereka juga yang ngebangun gedung-gedung mereka yang tinggi itu orang-orang mana? Orang-orang Indonesia. Saya sangat tahu. Karena kenapa? Saya sering datang ke Malaysia. Saya minta tolong dengan sangat, wahai warga negara Malaysia. Yang terutama keturunan Melayu, hargai kami. Kami adalah serumpun kami. Kami adalah saudara, bukan yang musuh. Dan kerajaan atau pemerintahan dari Malaysia, buatlah yang lebih manusiawi. Bangsa kami datang ke sana untuk membantu perekonomian kalian. Bangsa kami datang ke sana untuk membantu pertumbuhan ekonomi kalian dan pengembangan negara kami. Kami bukan Benalu, kami bukan Rohingya, kami bukan bangsa penjajah. Tanpa kami, negara kalian miskin. Percaya. Perhatikan sekarang ekonomi kalian mulai turun. Kenapa? Banyaknya masyarakat Indonesia yang kembali lagi ke Indonesia tidak melakukan perniagaan di sana atau beraktivitas bisnis di sana. Kenapa? Karena sifat kalian yang sangat lupa. Ibaratkan kacang lupa.